Hai teman-teman, Halo semuanya. selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam tentunya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kita di podcast Media Litigasi. Sebelumnya kita mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman semua, kalau kita itu bikin podcast ini cuma buat hiburan. Syukur-syukur kalau ada informasi plus edukasi buat teman-teman semua. Iya, benar banget tuh Mas. Kita di sini tuh cuma buat have fun aja guys. Tapi kayaknya ada yang kurang deh. Apa tuh yang kurang? Kita perkenalin diri dulu dong. Perkenalkan, saya Ferly Nuriani sebagai host dan rekan saya. Fitra Fernando sebagai co-host. Oke, cukup basa-basinya daripada kelamaan. Mending kita kenalin dulu nih siapa yang bakal jadi tersangka buat ngobrol-ngobrol bareng kita sekarang ini. Stay tune. Stay tune. Oke, untuk episode kali ini bakal ada mas-mas baik dan pengagum senja tapi so estetik yang berasal dari salah satu daerah di Jawa Tengah, jago main basket, penyayang kucing, dan lulusan SMK Kelistrikan yang nggak tahu kenapa nih bisa kuliah hukum di Jakarta. Langsung aja kita sambut tersangka kita pada hari ini, Mas Andri Noviantoro. Halo, selamat datang Mas Andri. Halo Mas Andri. Halo. Oke, gimana nih Mas Andri kabarnya nih? Alhamdulillah, kabar saya baik. Mas Fitra, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya Afdol dong, saya nanya Fitra, nggak nanya Sherly. Iya. Gimana nih kabarnya? kabarnya? Alhamdulillah sangat baik juga. Alhamdulillah deh kayak gitu. Oke, silakan buat Mas Andri perkenalan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Andri Noviantoro. Saya mahasiswa semester 5 di STH Litigasi. Usia saya 20 tahun. Asal saya dari Pekalongan. Hobi saya bermain game, membaca buku, dan lain-lain. Status saya jomblo. Oh, oke, siap. Ya mas, jomblo mas. Malam minggu nih Mas. Iya malam minggu tapi kan jomblo mas. Iya, oke. Mau ngapain lagi? Masnya lagi di mana ya sekarang ya Mas ya? Saya lagi di kosan mas, sendirian menepi di pojokan dan meratapi kenapa saya masih jomblo. Iya, oke. Iya. Mas, kalau dari namanya, Masnya ini kayaknya lahirnya di bulan November nih. Bener apa nggak tuh? Tanggalnya berapa nih Mas? Kalau boleh tahu nih Mas. Saya kasih clue ya. Iya boleh. 2 digit. 2 digit, oke. Iya. Tapi udah kelewat agak jauh sih sebenarnya sih. Berapa hari itu? Sekitar 8 hari yang lalu lah. Oke. Kenapa Mas Fitra mau ngasih saya kado? Boleh. Masnya mau apa nih? Mau jodoh mas? Iya, kalau gitu saya juga mau lah Mas. Iya, siapa tahu kan ada yang berminat, silakan hubungi saya. Iya. Yuk next. Oke, bicara soal nama nih, ada artinya tersendiri gak sih buat namanya? Andri itu apa? Terus Noviantoro itu apa? Jadi nama Andri itu memiliki arti bangsawan. Ya. Sedangkan Noviantoro itu adalah orang yang lahir di bulan November. Jadi kalau digabungkan, artinya itu adalah bangsawan yang lahir di bulan November. Mungkin orang tua saya memberikan nama itu, mungkin harapannya saya agar menjadi bangsawan seperti itu sih ya. Tapi moga-moga aja sih terkabul doa dari orang tua saya itu. Iya sih, benar banget. Kebanyakan orang tua itu kasih nama buat anaknya, itu yang berarti semoga harapan mereka terhadap anaknya itu bisa terkabul tentunya. Iya. Oke Mas Andri, saat ini kan dunia tuh lagi dilanda duka kan karena pandemi COVID-19 ini.
khususnya di Indonesia yang secara langsung tuh berpengaruh besar gitu buat proses belajar sama mengajar di kampus kita ini tentunya. Nah, yang tadinya kan harus datang ke kampus buat masuk perkuliahan, terus sekarang lewat online nih. Nah, keluh kesahnya Mas Andri ini pas ngejalanin kulon ini apa sih? Jadi sebenarnya kuliah online ini menurut saya yang saya tidak terlalu suka itu mungkin dari segi keterbatasan gadget ya salah satunya. Mungkin ketika gadget saya itu bermasalah, entah dari baterainya, entah dari apanya, jadi mungkin itu agak sedikit menghambat proses kuliah sih Mas ya. Selain dari itu mungkin salah satu yang menjadi penyebab saya tidak terlalu suka dengan kuliah online ini adalah kuota Mas. Jadi ya, benar. Kuota yang kita miliki itu kan terbatas, sedangkan ya tahu sendiri segalanya harus online. Jadi mungkin itu sih Mas kendalanya. Tapi kan sekarang nih Mas, kuota kan ada kuota PJJ kan ya, subsidi dari pemerintah kan ya? Iya, ada. Dengan kuota itu menurut Mas worth it nggak sih kulon sekarang nih? Jadi menurut saya sih sangat-sangat worth it ya. Karena di sisi lain saat saya sedang tidak ada kuota dan mendapatkan bantuan dari pemerintah itu sangat-sangat membantu Mas. Itu bukan untuk saya saja sih Mas, mungkin untuk mahasiswa lain juga begitu ya. Karena tahu sendiri Mas, budget anak kos kan habis buat makan, buat kos, buat keperluan yang lain. Jadi untuk kuota internet ini mungkin agak tersisihkan gitu. Dengan adanya bantuan dari pemerintah ini akan sangat membantu sekali sih Mas menurut saya. Oke. Tapi kan kuotanya tuh dibagi tuh kan Mas. Yang tadinya kita tuh, saya pribadi nih ya. Iya. Udah kayak wah 50 giga nih untuk mahasiswa nih. Wah senang banget tuh kan. Tapi pas dapet, oh ternyata dibagi 2 gitu. Kuota internetan 5 giga sama kuota belajar 45 giga tuh. Kayak yang di awal, wah 50 giga tuh. Ternyata dibagi 2 tuh. Gimana? Samsung gitu ya. Iya, jadi kayak PHP gitu Mas. Aduh, PHP lagi. Enggak sih, menurut saya pribadi nih ya, ya mungkin tergantung bagaimana kita memanfaatkan kuota tersebut sih Mas. Karena ya tidak dipungkiri ya, kuota itu walaupun terbagi-bagi tapi kan itu sangat membantu gitu loh. Walaupun untuk kuota internet yang bukan untuk PJJ itu sebenarnya kan dikit banget ya. Mungkin buat YouTube kan atau apa-apa kan itu agak kecil gitu kan. Tapi balik lagi ke fungsi utamanya yaitu buat kuliahnya. Jadi menurut saya walaupun kuota terbagi 2 tapi kita ambil segi positifnya aja Mas ya. Jadi untuk belajarnya lebih mungkin banyak gitu ya. Mungkin diinginkan agar para mahasiswa ini untuk fokus ke belajar dan agak mengesampingkan sedikit sosial media itu Mas. Jadi agar tidak mengganggu mungkin. Itu sih menurut saya. Fokus ke tugas mahasiswa adalah belajar ya Mas ya. Iya, bukan nonton YouTube. Tapi kan butuh hiburan dong Mas. Iya, tapi balik lagi sih ke fungsi utamanya itu kan buat belajar. Mungkin kalau Masnya pengen YouTubean ya datang ke temennya apa kemana gitu kan, numpang wifi kan bisa gitu loh. Pemburu wifi dong.
Iya kan, kalau ada yang gratis, carilah yang gratis. Iya. Itu kan. Oke. Iya. Oke, tadi itu kan udah banyak dijelasin keluh kesah nih. Pastiin juga pastinya banyak mahasiswa di luar sana juga merasakan hal yang sama seperti yang Mas Andri rasakan. Namun Charlie mau tanya dong, ada nggak sih hal positif gitu yang bisa diambil kalau ngejalanin kuliah online? Kira-kira ada nggak sih? Ada dong tentunya. Dari yang receh gitu kan, dari yang mungkin nggak usah ribet pakai dandanan yang aneh-aneh buat ke kampus, jadi kita cukup atasan aja yang rapi, bawahnya enggak gitu kan. Terus irit uang jajan, jadi kita nggak jajan kemana-mana kan. Biasanya kan kalau kuliah offline kan, sebagai ya remaja pada umum kan, pasti kan kita pengen banyak jajan, pengen nongkrong, pengen beli ini beli itu. Jadi dengan adanya kuliah online ini, mungkin menurut saya kita bisa lebih menghemat sedikit. Ya walaupun sebenarnya cuma sedikit sih ya. Mungkin itu sih yang saya suka. Terus sama kalau misal kita bangun agak siang gitu, jadi kita nggak usah ribet gitu loh, nggak perlu buru-buru. Waduh, sebelum mandi, belum nyetrika baju, belum apalah, belum inilah. Kita tinggal buka linknya aja, pakai atasan rapi, open cam, udah selesai. Nggak usah ribet-ribet cari yang lain gitu kan. Oke, setuju banget sih. Karena ada banyak hal-hal kecil seperti yang dijelaskan Mas Andri tadi, kayak masalah pakaian. Yang biasanya kita kalau ke kampus itu harus rapi, tapi ini seadanya aja, nggak apa-apa. Ya oke. Iya kan. Andri. Saya mau tanya dong, kalau Sherly sebagai cewek gitu kan, kalau cowok mah pasti kan gampang kan gitu, nggak perlu ribet pakai kerudung, pakai apa. Nah, dari segi Sherly sendiri, pengalaman Sherly itu gimana nih? Coba boleh cerita sedikit nggak? Sendiri sih itu kalau kuliah itu prepare pakaiannya itu tergantung sama jam kuliahnya. Kalau pagi itu nggak sempat lagi prepare kan, jadi ya seadanya aja. Kalau ada yang hijab yang udah kegantung, langsung diambil aja gitu, langsung dipakai. Tapi kalau kuliahnya udah agak siangan, itu udah agak mendingan sih, moodnya udah ada, terus juga udah lumayan rapi gitu. Iya. Pakai makeup enggak tuh? Enggak sih, soalnya kan cuma di rumah aja gitu. Jadi ngapain gitu berat-berat pakai makeup? Nggak ada yang ngeliatin juga kan ya. Kalau di kampus kan bisa TP-TP gitu kan ya. Jadi rapi gitu ya. Kalau online nggak usah gitu. Iya, benar banget. Tapi kayaknya emang nggak perlu deh make upan. Alah, Mas Pitra bisa aja nih peres. Iya, Mas Pitra bisa aja nih. Oke, buat sekarang nih Mas Andri lagi sibuk apa nih? Kesibukan saya itu lebih banyak ini sih Mas, ngerjain tugas dari matkul-matkul yang diberikan oleh dosen sih Mas. Karena kita kan matkul itu ada berapa Mas? Ada 9 lebih kan ya? Iya, benar. Terus setiap matkul itu kan kita diberi tugas tuh pasti setiap habis kuliah, tugas. Kuliah tugas. Jadi itu sih Mas, sibuk. Ya walaupun sebenarnya nggak semuanya kita kerjain, tapi kan seenggaknya kan waktu kita harus terfokus sama tugas yang akan kita kumpulkan itu. Saya rasa sih itu mungkin agak menjadi beban sih ya Mas. Oke, iya nggak sih? Iya bener sih Mas. Berarti itu termasuk keluh kesah Masnya ya selama kuliah online ini ya? Saya rasa sih itu mungkin agak menjadi beban sih ya Mas. Oke, iya nggak sih? Iya bener sih Mas. Berarti itu termasuk keluh kesah Masnya ya selama kuliah online ini ya? Kalau dibilang keluh kesah sih iya, tapi kan itu juga tanggung.
Oke, seperti yang kita ketahui nih, di tahun akademik 2020-2021 ini kan Mas Andri Benar. dipercaya buat mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Halo? Iya. Tadi nggak masuk suaranya. Ulang lagi, Indri. Yang apa? Keluh kesah ya. Oh iya. Jadi kan dari satu sisi kan kita sebagai mahasiswa kan punya tanggung jawab untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen tersebut. Satu sisi lain kita juga kerepotan gitu. Jadi ya antara tanggung jawab dan kesel tuh berdampingan gitu loh. Iya, tapi memang udah jadi tanggung jawab mahasiswa ya Mas ya. Dan kewajiban juga pasti. Iya. Jadi mau nggak mau kita harus kerjain gitu loh. Walaupun terpaksa gitu ya Mas ya. Iya, kayak gitulah. Oke. Mungkin Mas Andri ada pesan-pesan untuk dosen-dosen. Mungkin untuk tugasnya agak dikurangin dikit ya Bu Pak, karena kita nggak seterusnya atau nggak setiap waktu itu kita bisa ngerjain gitu loh. Kita juga ada ya kesibukan yang lain gitu. Mungkin tugasnya itu bisa agak dikurangin atau seminggu sekali atau 2 minggu cuma sekali, itu mungkin akan lebih membantu sih. Itu mungkin itu saja sih untuk pesan untuk Ibu dan Bapak dosen. Oke, siap. Terima kasih ya Mas Andri. Iya, semoga terdengar ya. Amin. Oke, semoga pesan dan pesan yang disampaikan oleh Mas Andri bisa didengar oleh dosen secara langsung ya. Oke, jadi Iya, amin. seperti yang kita ketahui nih, di tahun akademik 2020-2021 ini kan Mas Andri dipercaya buat mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Senat. Kita boleh tahu nggak sih cerita tentang pemilihan Ketua Senat tahun ini gimana sih? Oke. Jadi pemilihan Ketua Senat dan DPM di tahun ini kan berbeda tuh, dilakukan secara virtual. Jadi proses pencalonan dan pemilihan dilakukan secara daring kan. Saya dan rekan saya yaitu Rohmat, dia sebagai calon ketua DPM, dan lawan saya waktu itu adalah Mas Fitra Fernando dengan Anggun. Dan menurut saya agak pesimis sih sebenarnya waktu itu, karena mengingat lawan saya itu kan waduh berat nih, Mas Fitra dan Anggun, yang notabene mereka berdua sudah memiliki kesan yang baik di kampus. Sedangkan saya kan ya tahu sendiri, saya itu celelean dan nggak serius lah gitu. Mas Andri rendah aja nih. Enggak Mas. Ya tapi itulah berkat dari dukungan dan support teman-teman, saya dan Rohmat akhirnya terpilih, dan ya sampai sekarang deh saya menjadi ketua senat gitu. Ya walaupun sebenarnya saya agak pesimis sebenarnya sebelum ini kan, tapi ya oke. Jadi sebenarnya kan saya belum ada keinginan buat mencalonkan diri gitu kan. Tapi berhubung pas pemilihan itu belum ada yang mencalonkan diri, dan harus ada kayaknya mencalonkan, sedangkan waktunya mepet. Terus teman-teman saya dan saya itu berdiskusi, yaudahlah kamu aja lah. Yaudahlah, akhirnya saya membulatkan tekad, yaudahlah bermodalkan dukungan dari teman-teman saya itu. Nah, yaudah saya akhirnya mencalonkan diri dengan saudara Rohmat itu loh. Oke, jadi intinya Mas Andri ini awalnya itu diwakilkan oleh teman-teman buat menjadi calon ketua senat ya.
Iya, lebih tepatnya seperti itu. Oke, kan ini udah terpilih jadi ketua senat. Terus Iya. gimana nih perasaannya ketika tahu teman-teman mahasiswa mempercayakan Mas Andri itu sebagai ketua senat tahun akademik 2020-2021? Perasaan saya sih masih nggak percaya sih ya teman-teman mempercayakan kepada saya, tapi ya bermodalkan kepercayaan diri teman-teman saya itu, saya akhirnya menjadi percaya diri dan saya harus benar-benar bertanggung jawab atas amanat dari teman-teman sekalian, dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan amanat dari teman-teman saya itu. Oke, tadi kan teman-teman Mas Andri udah mempercayakan tuh sama Mas Andri sebagai ketua senat. Kira-kira ada nggak sih hal yang Mas Andri bisa lakuin gitu supaya teman-teman nggak kecewa karena udah memilih Mas Andri gitu sebagai ketua senat? Iya, jadi dalam masa periode kepemimpinan saya ini mungkin saya akan lebih memperhatikan apa sih yang ingin dilakukan teman-teman saya ini. Saya akan coba lebih merangkul lagi, saya akan menggandeng teman-teman saya, dan saya akan berusaha mewujudkan apa yang diinginkan teman-teman saya ini. Di samping itu saya juga ingin menambahkan rasa solidaritas dan rasa tanggung jawab dari teman-teman saya ini, agar ya setelah kita selesai menjabat ini adalah kesan dan tambah rasa seperti rasa tanggung jawab, rasa solidaritas itu supaya bertambah gitu loh. Oke, jadi intinya selama Mas Andri menjabat ini ada oke. Oke, jadi intinya selama Mas Andri menjabat ini setidaknya ada lah ya hal yang bisa dikenang gitu ketika di suatu saat nanti lah gitu. Teman-teman lebih mempercayakan amanat itu kepada saya, jadi saya harus menerima dan harus bertanggung jawab akan hal tersebut gitu loh. Oke, jadi kan tadi tuh sempat pesimis ya Mas ketika akan mencalonkan diri sebagai senat. Namun hal apa sih yang membuat Mas Andri itu akhirnya bisa nih gue maju sebagai calon senat? Iya, Mas Andri, kalau boleh tahu tuh apa aja sih rencana buat kedepannya nih selama menjabat sebagai ketua senat? Iya, jadi yang saya rencanakan itu adalah lebih meningkatkan hubungan antar mahasiswa itu lebih akrab gitu ya, tidak ada kesenjangan antara angkatan atas, angkatan bawah gitu. Jadi saya tuh pengen semua angkatan itu bisa kompak gitu loh, tidak lu angkatan ini, jadi lu mainnya sama dia, lu mainnya sama dia. Saya tuh nggak pengen gitu hal-hal seperti itu terjadi. Saya pengen ya kita satu kampus, satu alma mater, kita harus saling mengayomi, saling menjaga, saling merangkul gitu. Itu ingin saya dengan ya mungkin dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang lebih bisa meningkatkan rasa-rasa itu ya Mas. Mungkin mengadakan acara apa gitu dengan berbagai kegiatan yang positif dan kegiatan yang akan membangun rasa-rasa yang saya sebutkan tadi gitu loh. Oke, berarti Mas Andri ini ingin membangun kekeluargaan lah ya? Iya, betul sekali Mas. Oke,
Terus kan lagi pandemi nih Mas sekarang nih. Mm. Gimana tuh cara ngejalanin kegiatan senat ini biar nggak terhalang sama situasi sekarang itu Mas? Iya, jadi kegiatan yang bisa dilakukan di pandemi ini mungkin ya melalui daring gitu ya Mas, dari mulai webinar, acara-acara online, mengisi kegiatan-kegiatan online gitu ya, mungkin dengan diskusi interaktif melalui Zoom atau Meet dengan kita yang hobi bermusik bisa mengcover musik kemudian kita jadikan satu gitu Mas. Itu sedang dalam proses pekerjaan sih Mas. Jadi untuk teman-teman sekalian yang belum bisa menyalurkan bakatnya, mungkin segera untuk bergabung dengan kita di media sosial, di kegiatan-kegiatan online lain. Mungkin hal itu bisa membantu mungkin ya mengurangi rasa bosan ketika kita kuliah online, kemudian kita melakukan kegiatan-kegiatan yang saya sebutkan tadi, seperti kita mengcover lagu, kemudian kita berdiskusi online gitu kan, itu mungkin akan lebih tidak membosankan gitu loh Mas. Oke, berarti intinya memang harus tetap daring ya Mas ya? Iya Mas, karena kalau kita maksain melakukan kegiatan offline kan agak sulit juga Mas, mengingat sebagian besar mahasiswa Altri ini kan berada di daerahnya masing-masing. Jadi mungkin itu sangat sulit untuk bisa dilaksanakan. Dan dari pihak kampus dan di Jakarta sendiri kan tidak boleh ada kerumunan gitu loh. Jadi tidak bisa dilaksanakan secara offline Mas. Kita harus patuhi protokol protokol yang dianjurkan oleh pemerintah gitu loh. Oke, jadi Charlie sempat baca berita nih Bang. Oke, jadi Charlie sempat baca berita nih Mas, katanya di tahun 2020-2021, tepatnya bulan Januari itu akan diadakan sekolah ataupun kuliah seperti biasa nih. Terus apa rencananya kalau tahun depan udah kuliah kayak biasa? Oke, jadi kalau kita sudah kuliah seperti biasa, mungkin kita sudah bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya terpending ya, mungkin acara musik, acara persemu, acara ya kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan offline, mungkin kita akan langsung jalankan itu dan kita akan mengoptimalkan seoptimal mungkin melalui kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan ketika kita sudah kuliah seperti biasa lagi. Itu sih kegiatan yang akan dilakukan kedepannya. Jadi ini tetap melanjutkan sesuai jadwal yang sebelum-sebelumnya, seperti melaksanakan beberapa kegiatan kampus yang dilaksanakan secara langsung ya Bang? Iya, betul sekali. Ya, oke. Kendala terbesarnya nih selama untuk saat ini menjabat sebagai ketua senat tuh apa aja sih Mas? Kendala terbesar kita sih mungkin di masa pandemi ini kan sebelumnya kan belum pernah terjadi ya Mas ya, dan sarana dan prasarana yang kita miliki itu belum terlalu memadai. Jadi mungkin kendalanya itu mulai dari alat-alat yang akan kita gunakan, sarana yang akan kita gunakan, itu menjadi kendala terbesar sih Mas. Mengingat kita harus melaksanakan kegiatan online, jadi kita harus mempersiapkan sarana dan prasarana terlebih dahulu. Jadi saat ini kita
saya dan teman-teman ini sedang mengupayakan untuk terlebih dahulu melengkapi sarana dan prasarana yang untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan secara daring. Dan hal itu tidak membutuhkan waktu yang cepat ya, membutuhkan waktu yang agak lama. Jadi mungkin kita harus lebih bersabar lagi, dan tentunya kita akan mengoptimalkan sarana dan prasarana ini agar kegiatan yang akan dilaksanakan secara daring ini bisa maksimal gitu sih Mas. Oke, berarti memang saat ini sedang diusahakan ya Mas ya? Iya. Agar tidak tetap kegiatan senat itu tetap berjalan, terus jangan sampai ada yang berhenti tiba-tiba gitu ya Mas ya? Iya, benar sekali. Kita sedang mengajukan beberapa hal ke kampus sih ini. Kita sedang menunggu hasilnya dari kampus seperti apa nantinya. Tentunya masih kita terus kawal sih sebenarnya, masih kita pantau gimana perkembangannya. Jadi untuk teman-teman yang menunggu kabar dari senat ini mungkin agak harus lebih sedikit bersabar sedikit lagi. Mengingat ya pandemi ini kan mungkin agak agak jadi tersendat gitu loh. Iya, benar. Oke, dalam kepemimpinan Mas Andri di dalam senat ini, apa sih hal yang diinginkan atau yang diharapkan dari senat ini? Oke, jadi cita-cita saya itu sederhana sih. Saya hanya ingin menciptakan atau menimbulkan agar setiap anggota-anggota senat ini bisa memiliki rasa tanggung jawab dan rasa solidaritas satu sama lain. Itu yang saya tekankan ya mungkin ya ke teman-teman sekalian. Mungkin dari hal yang kecil gitu loh, mungkin dari tanggung jawab kita sebagai ketua, tanggung jawab kita sebagai anggota, dan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa tentunya mungkin itu harus kita jaga agar supaya nantinya kalau kita keluar dari sini gitu loh bisa tetap ada rasanya itu, karena rasa tanggung jawab dan rasa solidaritas itu akan dibawa sampai nanti, sampai kita kerja, sampai kita bahkan berumah tangga, itu akan sangat membantu sekali untuk kita. Oke, kalau boleh tahu nih, hal apa sih yang seharusnya Mas Andri lakuin dan juga teman-teman lainnya yang tergabung di dalam anggota senat ini supaya hal yang dicita-citakan tadi itu bisa tercapai gitu? Oke, jadi hal-hal yang dasar ya, mungkin kalau ada kegiatan kita misalkan nih satu UKM akan melaksanakan kegiatan, ya semua anggota di situ harus berpartisipasi dan harus bertanggung jawab. Bukan hanya UKM itu saja yang bertanggung jawab, jadi semuanya itu harus ikut turut adil dalam kegiatan tersebut dan harus semuanya bertanggung jawab. Nggak cuma itu UKM lu yang jalanin, nggak gitu. Kita semuanya harus memiliki rasa sama gitulah. Kita harus mengemban amanat itu bareng-bareng, nggak cuma lu gue iya, gitu. Jadi intinya gitu. Dapat bekerja sama dengan baik lah ya Mas, dalam melakukan setiap kegiatan yang gitu. Jadi kalau boleh tahu di senat tahun akademik 2020-2021 itu ada apa aja ya? Oke, jadi di senat itu ada 11 UKM, 5 bidang pendidik, 5 bidang olahraga, dan 6 bidang pendidikan. Nah, jadi di selama pandemi ini bidang pendidikan itu off sementara. Nah, yang kita jalankan itu adalah bidang pendidikan. Bidang pendidikan itu ada Fordiska, IMKA, jurnalistik, seni, dan DIN. Terus satunya lagi Persemu. Sedangkan di bidang sedangkan di bidang
olahraga itu ada futsal, badminton, tenis meja, silat dan propagasi. Yang sementara ini tidak bisa jalan terlebih dahulu dikarenakan pandemi. Jadi yang kita fokuskan saat ini adalah 6 kegiatan pendidikan terlebih dahulu sih. Jadi teman-teman yang sedang menunggu kabar dari Senat ini mungkin yang bidang pendidikan tidak bisa jalan terlebih dahulu, dan yang jalan itu bidang yang jalan itu bidang pendidikan terlebih dahulu, yang bidang olahraga nanti kita menunggu instruksi dari pihak kampus terlebih dahulu. Oke, jadi kegiatan yang bisa dilaksanakan itu hanya kegiatan yang bisa dilaksanakan lewat daring aja ya, Mas. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan secara langsung kayak olahraga seperti yang itu belum bisa dilakukan karena masih terhambat oleh masih adanya penyebaran COVID ini. Oke, setelah kita berbincang-bincang sama Mas Andri, kita punya satu segmen lagi nih yang juga nggak kalah serunya. Sekarang kita masuk ke segmen pinter, seru tapi pinter. Nah, tadi kan sekarang kita relax dulu. Kalian kita main game bareng Mas Andri. Iya. Oke, Mas Andri, kita punya permainan Question of Life nih. Tapi sebelumnya Mas Andri ini udah tahu belum sih cara mainnya gimana? Belum. Gimana tuh cara mainnya ya? Oke, jadi gini, kita punya beberapa pertanyaan, terus Mas Andri ini harus jawab dengan cepat, sebisa mungkin Mas Andri. Iya. Kita kasih contoh nih ya. Motor. Mobil atau motor? Street food. Street food atau restoran? Teman. Teman atau pacar? Oh iya. Nah, Oke. Nah, jadi gitu cara mainnya, Mas. Iya. Gimana, Mas? Oke. Oke, kita langsung main aja ya. Oke. Siap? Siap. Besar atau kecil? Kecil. Cepat atau lama? Lama. Di atas atau di bawah? Di bawah. Terakhir atau duluan? Terakhir. Aktif atau pasif? Aktif. Banyak gerak ya, Mas ya? Iya. Oke, di dalam atau di luar? Di luar. Di depan atau di belakang? Di depan. Duduk atau rebahan? Rebahan. Tebel atau tipis? Tebel. Lokal atau internasional? Aduh. Lokal deh. Maksudnya berarti emang bener-bener Indo Pride nih kayaknya. Iya dong. Cintalah produk-produk Indonesia. Oke. Nah, lanjut lagi. Jakarta atau Jawa Tengah? Jawa Tengah. Oke, di kantor atau lapangan? Di lapangan. Negeri atau swasta? Negeri. Pidana atau perdata? Perdata. Pevita Pierce atau Chelsea Islan? Waduh. Chelsea Islan. Sampai belibet kan saya ngomongnya, Mas. Oke. Saya pengen tahu nih, Mas. Tadi Masnya Jakarta atau Jawa Tengah? Pilihnya Jawa Tengah. Ada apa tuh dengan Jawa Tengah? Iya, karena Jawa Tengah adalah tempat kelahiran saya, Mas. Jadi kemanapun kita pergi, sejauh apapun kita pergi, kita harus ingat di mana kita dilahirkan dan kita dibesarkan, gitu loh. Oke, siap. Berarti Mas Andri nggak bakal lupa gitu ya sama hometownnya. Iya, jangan sampai lupa lah, gitu loh. Iya, bener. Oke. Di kantor atau lapangan tadi Masnya milih apa? Di lapangan. Oke. Kenapa tuh Mas? Masnya pilih lapangan? Karena itu tipikal orang yang lebih suka terjun langsung di lapangan daripada
cuma duduk-duduk di kantor sih Mas. Oke, jadi Masnya ini emang seneng di lapangan gitu ya Mas? Iya, lebih senang terjun langsung daripada nyuruh-nyuruh gitu loh. Wah, berarti Masnya memang pekerja keras nih. Ya bisa dibilang ya kayak gitulah intinya. Oke. Lebih banyak tantangan ya Mas ya? Iya, lebih menarik gitu loh, lebih excited dan lebih tertantang gitu. Jadi nggak melulu hanya duduk diam di depan komputer Iya. gitu ya Mas ya? Karena Oke. mungkin agak boring gitu ya, duduk terus di depan komputer gitu kan, bosan. Oke, siap. Tadi pidana atau perdata, Masnya pilih perdata. Nah, kenapa Mas lebih milih perdata daripada pidana tuh? Lebih jelas Mas, kalau perdata itu sudah jelas, ada barangnya, ada bentuknya, ya udah itu jelas gitu loh. Tapi kan pidana ini kita tuh bisa seperti penyidikan gitu. Nah, di penyidikan kan kita kayak nyari tahu nih. Seolah-olah kita tuh kayak, kalau dari saya pribadi, saya nganggapnya sih kayak detektif gitu tuh, Mas. Jadi kita tuh mecahin kasus. Iya sih, itu kan balik lagi ke orangnya ya mungkin Mas ya. Ada orang yang lebih suka dengan hal-hal seperti itu, lebih mungkin menurut mereka itu lebih menarik gitu. Tapi kembali lagi, menurut saya ya perdata lebih pasti aja gitu. Udah ada barangnya, udah ada bentuknya, ya udah itu bentuknya pasti gitu loh. Kita tidak usah ribet cari-cari yang lain gitu loh Mas. Oke. Tadi antara Pevita Pierce sama Chelsea Islan, Masnya nih milih Chelsea Islan nih. Ada apa sih Mas dengan Chelsea Islan tuh? Karena ada seseorang lah yang mirip dengan Chelsea Islan, tapi saya tidak mau nyebut ya siapa orangnya. Pokoknya adalah seseorang yang mirip. Jadi ya mungkin saya agak suka mungkin kali ya. Oke. Dengan itu, tapi tolong bagian itu disensor tit gitu ya Mas. Iya, oke. Ini pribadi sih, benar-benar. Tapi pribadi mungkin kalau dia denger jadi mau gitu kan, gimana tuh? Ya boleh sih Mas, boleh aja. Jadi lanjut. Oke. Oke, jadi kayaknya udah nih bincang-bincangnya. Dan jangan lupa buat teman-teman semua selalu ingat pesan ibu, yaitu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sukses terus buat Mas Andri dan Sen Alkris. Semoga tetap solid ke depannya, sehingga semua rencana dan acara dapat dilaksanakan sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Juga buat teman-teman semuanya yang udah stay dengerin kita dari awal, tetap jaga kesehatan semuanya ya, dan tetap di rumah aja. Kalau perlu untuk keluar rumah tetap patuhi kesehatan. Saya Sarul Indriani dan rekan saya. See you next time guys. Fitra Perando Dadah. pamit undur diri. Dadah. Thank you. Tapi masa sih kalau teman di luar, kan enakan di dalam. Iya mungkin takut jadi mungkin ya. Thank you Mas Iya, Andri. sama-sama Mas Fitra.